Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada pecinta channel ini, kembali kita berjumpa. Dan kali ini kita akan berbagi informasi tentang CPNS ya. Konon katanya tahun ini pemerintah akan buka CPNS lebih kurang 1 juta lowongan. Oleh karena itu, bagi sahabat pejuang NIP dimanapun berada, mari persiapkan diri untuk mengikutinya, tentunya dengan menyiapkan berkas-berkas yang dipersyaratkan ketika pendaftaran. Supaya apa? Supaya nanti ketika pendaftaran benar-benar telah dibuka, sahabat sudah siap dengan berkas yang dipersyaratkan oleh BKN. Dan supaya lancar nanti ketika mendaftar, maka tentu persiapkan dari hari ini syarat-syarat apa yang mesti diunggah nanti ketika pendaftaran online. Kemudian tidak lupa juga tentu dicek di manakah formasi kita yang akan lulus kira-kira. Kemudian jangan sedih ketika tidak lulus ya, jangan sedih. Kenapa? Bisa jadi tahun ini kita lulus, tahun besok kita akan lulus. Dan kalau tidak lulus juga bisa jadi mungkin memang bukan jadi CPNS atau jadi ASN, bukanlah pilihan yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena bisa jadi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya untuk menjadi ASN bukanlah segala-galanya. Masih ada pintu rezeki yang lain yang mungkin lebih baik bagi kita. Oleh karena itu, yang penting kita hanya berusaha sebaik mungkin. Dan dalam video kali ini saya akan berbagi informasi pengalaman nyata dari rekan saya yang telah lulus PNS tahun kemarin, dan kali ini dia akan berbagi informasi kepada sahabat bagaimana tips dan pengalaman dia mengikuti PNS, sehingga mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ini sahabat yang ikut tes CPNS tahun ini bisa mempersiapkan diri lebih baik dan bisa lulus pula seperti dia. Mari kita ikuti video berikut, semoga bermanfaat, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Selamat menikmati dan mengikuti videonya. Silakan perkenalkan diri secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Roza Wulandari. Saya dinas di MTSN 7 Kota Padang. Sudah berapa kali ikut tes CPNS? Saya mengikuti tes CPNS baru pertama kali dan alhamdulillah langsung lulus. Di instansi? Di MTSN 7 Kota Padang, Kementerian Agama, di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa pilih tesnya di Kementerian Agama? Karena ketika itu Kementerian Agama itu persyaratan untuk mendaftar pemberkasannya simple, tidak sebanyak dari Pemprov atau yang provinsi yang harus pakai foto dan lain-lainnya. Kalau di Kementerian Agama cukup upload foto, kemudian KTP, kemudian berkas yang diperlukan dan selesai. Apakah tidak ada kirim berkas? Kirim berkas saja, cuman untuk awal pertama itu hanya upload berkas saja. Dinyatakan kirim berkas itu ketika kita sudah dinyatakan lulus pemberkasan. Baru kirim berkas. Setelah tahapan pemberkasan, apakah tes akan dilalui? Kemudian setelah lulus pemberkasan, kita diinformasikan kalau lulus. Tahapan selanjutnya adalah kita dibagi jadwal untuk mengikuti tes SKD. Di mana tes SKD itu terbagi atas 3 poin, yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Apa itu? Tes SKD itu apa, seperti apa gambarannya? Tes SKD yang pertama tentang TWK itu wawasan kita tentang Nusantara, tentang negara, kemudian tentang wawasan Pancasila kita dan sebagainya. Kalau tentang tes TIU atau intelijensi itu tentang numerik, angka-angka seperti matematika. Kalau tes tentang TKP itu tentang kepribadian kita bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama, baik itu kepada atasan,
rekan sejawat maupun kepada siswa kalau untuk menjadi guru. Kemudian setelah tahapan SKD, di pelaksanaan SKD itu apa tes yang paling berat? Menurut Roza, tes yang paling berat itu adalah TKP, karena nilai Roza rendah di sana. TKP itu tentang kepribadian kita, bagaimana cara kita memecahkan masalah pribadi kita, bagaimana kita tingkat ketelitian juga, dan sebagainya. Berarti apa yang harus dilakukan kawan-kawan ketika untuk mengikuti SKD ini? Untuk teman-teman yang ingin mengikuti tes SKD, hal yang perlu dipersiapkan adalah kita ketahui dulu kita unggulnya di mana, di bidang apa, apakah di bidang TKP, TIW atau TWK. Ketika kita sudah mengetahui kita unggulnya di mana, kita fokuskan ke bidang-bidang yang belum kita unggul. Contohnya Reza kan kemarin unggulnya di TIW. Jadi untuk TIW Reza tidak terlalu fokus. Reza fokus ke TWK dan juga TKP. Cara mengetahui kita itu lemahnya di mana, kita perbanyak mengikuti tes-tes CPNS, bisa kita dapatkan di YouTube, bisa juga di Google dan sebagainya. Nanti kita jawab soal-soal tersebut. Nah, ketika kita sudah melihat soalnya, kita akan tahu oh sulitnya di intelijensi, misalnya di matematika atau numerik, angka-angka, atau kita lemahnya di kepribadian misalnya. Nah, dari sanalah kita tahu kita kurangnya di mana, kemudian kita fokuskan ke hal yang kita kurang tersebut. Setelah tes SKD, tes apa lagi yang diikuti? Tahap selanjutnya jika kita dinyatakan lulus SKD, kita akan diarahkan untuk mengikuti tes SKB, itu tes sesuai dengan bidang kemampuan. Nah, tes SKB di Kementerian Agama itu terbagi 3. Yang pertama kita diberikan soal psikotes, kemudian tes wawancara, setelah wawancara baru micro teaching. Tes wawancara itu mengenai wawasan kita tentang Indonesia, Pancasila, ayat Al-Quran, cara menulis huruf Arab, kemudian tentang bidang kita, itu yang harus dipersiapkan untuk tes wawancara. Kemudian yang dipersiapkan ketika meeting itu adalah kita siapkan hal yang membuat kita tuh beda dari yang lain. Contohnya kita bawa alat peraga atau media dan sebagainya yang kita itu ada nilai plusnya dari yang lain. Karena ketika tes kemarin micro teaching itu ada sebagian teman yang tidak mempersiapkan bawa media, ada juga teman yang bawa media. Jadi nilainya itu ada perbedaannya, ada plus minusnya gitu. Jadi sebaiknya itu kita perbanyaklah nilai plusnya dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau SKD tadi ada soal yang berat, maksudnya tes yang berat. Kalau SKB apa yang berat soal tesnya? Kalau SKB itu yang berat adalah tentang wawasan kewarganegaraan, seperti pasal-pasal itu harus diingat, tentang wawasan beragama, toleransi dengan agama lain itu harus kita perluas wawasan kita, karena selama ini kita kan hanya mempelajari tentang kewawasan negara itu ketika sekolah, sementara rentangan kita tamat sekolah hingga usia sekarang itu kan udah jauh, karena setelah tamat sekolah SMA kita sudah mempelajari mata pelajaran kuliah yang fokus ke bidang masing-masing. Misalnya saya matematika udah fokus ke matematika saja 4 tahun terakhir ini. Nah, jadi teman-teman ulang lagi tentang wawasan kewarganegaraan, tentang Pancasila dan lain-lainnya. Jadi tips untuk lulus tes di SKB apa saja? Menurut Roza, hal yang pertama itu adalah selain dari ikhtiar, kita berusaha seperti yang tadi lihat di Google soal-soal nilai. Hal yang pertama yang wajib sekali kita lakukan adalah kita minta restu kepada kedua orang tua, karena jika orang tua udah merestui, insya Allah nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jika kita mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan kita selanjutnya, yang berpengaruh besar dengan kehidupan kita, maka orang tua itu harus wajib tahu tentang langkah awal kita, rencana kita. Orang tua harus wajib tahu, minta restu kepada kedua orang tua. Dan ketika orang tua kita sudah meninggal, kebetulan orang tua Roza sudah meninggal yang perempuan, kita datangi kuburannya kalau bisa, kita berdoa di sana, kita minta izin di sana. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kita cukup berdoa saja dari jauh.
Kemudian langkah yang kedua itu adalah kita salat tahajud dengan penuh lupa. Karena selama yang Roza ikuti yang selama ini, apapun yang Roza inginkan selalu terwujud melalui salat tahajud. Contohnya dari menginginkan jurusan matematika, kata orang kan sulit, Roza salat tahajud, alhamdulillah lulus. Kemudian kata teman-teman untuk lulus atau wisuda di matematika itu sangat sulit. Bahkan ada yang sampai di DO karena udah 7 tahun nggak tamat-tamat. Nah, tapi Roza tidak pernah mendengarkan kata orang karena Roza bukan orang tersebut dan orang tersebut bukan Roza. Jadi apapun yang orang itu bilang belum tentu kita nggak bisa. Mana tahu di orang itu tidak bisa, di kita bisa karena kita memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing yang berbeda. Contohnya lagi ketika dapat pekerjaan Roza sholat tahajud lagi, kata teman-teman cari pekerjaan itu sulit. Susah di zaman sekarang. Alhamdulillah belum sampai sebulan tamat wisuda, alhamdulillah dapat pekerjaan yang lumayan bagus di bagian administrasi pariwisata. Tapi karena ketika itu ada papa Roza sakit di Pekanbaru, jadi Roza diminta untuk berhenti untuk mengurus papa. Kemudian setelah papa mulai pulih, cari kerja lagi yang baru. Kata teman-teman gak mungkin dapat lagi pekerjaan yang baru karena tamatan dari universitas saja selama 3 tahun dan 3 gelombang yang tamat, belum lagi universitas yang lain. Kemudian berdoa lagi di sholat tahajud, alhamdulillah langsung juga dapat pekerjaan yang baru dan itu sesuai dengan keinginan. Kemudian saya sholat tahajud lagi untuk lulus CPNS dan alhamdulillah dikabulkan lagi oleh Allah untuk lulus CPNS. Kemudian saya berdoa lagi sholat tahajud untuk dapat di tempat yang dekat dengan keluarga, tidak jauh dari keluarga. Alhamdulillah dikasih lagi sama Allah di kota sendiri, di kota Padang. Dan itu benar-benar nikmat yang sangat luar biasa bagi Roza. Jadi apapun yang Roza minta di salat tahajud selama ini selalu diberikan oleh Allah. Intinya kita jangan pernah mengeluh dan jangan pernah percaya dengan kata orang. Karena kita bukan orang itu dan orang itu bukan kita. Apapun yang orang bilang, masa ikut tes CPNS baru wisuda langsung ikut. Saya saja sudah 10 kali ikut tes CPNS tidak lulus. Jadi jangan pernah dengarkan kata-kata miring dari orang. Kita harus yakin dengan kemampuan diri kita sendiri karena kita bukan orang tersebut. Dan kita gak akan pernah tahu kita mampu atau tidaknya sebelum kita coba. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut tes CPNS, jangan hiraukan perkataan orang, baru inilah, baru tamat lah, baru wisuda lah, itulah. Jangan pernah dengarkan kata orang lain. Kita yakin dan percaya kalau Allah telah mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin. Sekian dari saya. Selain tips tersebut, tips yang lain apa? Itu kan secara spiritual, secara akademiknya. Kemudian secara akademiknya sesuai yang tadi, perbanyak membahas soal tentang tes CPNS dari berbagai sumber, YouTube, dari Google juga bisa. Kemudian dari teman-teman yang telah berhasil mengikuti tes CPNS, kita perbanyak wawasan tentang hal tersebut. Kemudian kita tidak boleh terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri tidak juga boleh, karena ketika kita telah percaya diri, kita sanggup, di situ kita akan menilai semua itu remeh atau mudah. Karena kita terlalu percaya diri, ini mudah ini. Ketika kita telah percaya diri, kita sanggup ini itu dan ini itu, di sanalah nanti akan menjatuhkan kita. Jadi kita itu tipsnya harus selalu merasa kurang. Oh, orang udah segitu, udah 1 buku yang dibaca, ada 2 buku, kita masih 1 buku. Orang udah 3 buku, kita masih 2. Kita harus selalu merasa kurang tentang ilmu-ilmu yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh selalu merasa puas, cukup. Kita selalu menganggap diri kita itu serba kekurangan dalam segala bidang. Kita kurangnya di sini, baru 1 buku, baru 2 buku, baru 3 buku, orang udah 5. Kita harus melihat terus ke atas. Mungkin itu saja tips dari saya dari segi spiritual dan juga akademik. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.